Oke, selamat pagi teman-teman musik sekalian. Nah, hari ini di sebelah saya sudah ada Ari, ya, adalah seorang pesilat yang kemarin heboh gara-gara menjuarai atau mendapatkan gold medal di Asian Games. Oke, selamat pagi, Ri. Ya, pagi, Pak. Oke, nah, Ari, ini nama aslinya siapa sih sama nama lengkapnya? Nama lengkap saya Komang Ari Adi Putra, sering dipanggil, ya kalau di istilah di Balinya, sering dipanggil Mang Ari. Oke. Kalau di Platnas, dipanggil Komang. Oh, Mang Ari atau Komang. Nah, Iya. jadi bisa menyapa Komang Ari atau Komang ya. Nah, Mang, kemarin gimana sih perasaannya mendapatkan gold medal nih? Di SEA Games. Perasaan sih senang, bangga, Ya. terharu juga. Karena dari perkiraan sih, ya bisa sejauh sampai Asian Games, apalagi Asian Games kemarin itu kan baru pertama kali. Oke, pertama untuk kali. pencaksilat. Oh, iya, iya. Nah, jadinya kan saya sendiri juga harus bergebu-gebu, maksudnya bergebu-gebu dalam kalimat karena impian dan cita-cita Komang sendiri kepingin sampai ke ajang internasional, apalagi Asian Games kemarin. Oke. Nah, Mang, di sini sebelum saya nanya lebih lanjut sebelum ke Asian Games ya. Iya. Ini memang cita-citanya dari kecil jadi pesilat atau gimana nih, Mang? Sebenarnya sih emang cita-cita dari kecil, dan Komang itu sebenarnya kepingin banget ngebanggain kedua orang tua. Oke. Dengan cara cita-citanya Komang itu tercapai ya dengan saat inilah, seperti kita cita-cita di pencaksilat Ya. sampai bisa ke ajang internasional segala Ya. macam. Nah, dari silat juga Komang tuh bisa sampai ke luar negeri gitu, naik Oke, benar, pesawat segala macam. Nah, itulah dari silat jadinya kita itu bukan cuma berprestasi juga, banyak juga mendapatkan teman, Ya, betul. sahabat, dan lain-lain lah, untuk bela diri juga satu-satu. Oke. Nah, itu ya. Jadi Komang memiliki keinginan kuat Iya. berarti ya dari kecil. Nah, Mang, apakah di keluarganya Komang ini ada istilahnya jawara atau darah seorang pesilat atau gimana nih, Mang? Nah ya, sebenarnya sih di keluarganya Bapak semua juga keturunan pesilat. Oke. Ya. Dan kebetulan juga semua perguruannya bakti negara. Di bakti negara ya. Iya. Padahal begitu banyaknya perguruan pencaksilat di Iya. Indonesia ya. Tapi kebetulan di Bali yang berkembang bakti negara. Bakti negara, betul. Itu informasi ya. Ternyata kalau memang lingkungan kita mendukung untuk di sana di pencaksilat seperti Komang, pasti akan didorong ke sana, Iya, Mang ya. betul. Sebelum yang Komang kita lihat sekarang ini, udah pasti Komang berlatih dari kecil ya. Iya. Umur berapa sih Mang awalnya, Mang? Sebenarnya Komang tuh sebenarnya dari SD. Dari SD. SD itu Komang emang melakonin olahraga apapun Komang sukain. Oke, berarti memang suka olahraga Iya, ya? olahraga. Tetapi yang Komang lebih prioritaskan itu ya Ke pencaksilat. adalah pencaksilat. Oke, menjadi prioritas. Pencaksilat itu Komang ngambilnya dari umur 14 tahun. 14 tahun baru Iya, ambil 14 pencaksilat. tahun. Berarti Itu maksudnya benar-benar mendalami. Ya, mendalami pencaksilat kayak Oke. gimana. Ya, anggaplah Komang berlatihnya itu dari 6 SD dulu lah. Berlatih gimana sih jurus-jurus, Ya. jurus segala macam, cara nendang, pukul yang cara benar. Habis itu udah dari SMP kelas 1 mulailah aktif karena jurus-jurus sudah apa segala Ya, macam. betul. Jadinya berpatokan untuk dikategorikan ke tanding gitu. Ya, oke. Tetapi sebelum ditanding sih Komang juga pernah diajukan ke seni juga, seni Oh, seni silat. juga. Karena di SMP juga Pak Suite kan dulu. Oh ya, Pak Suite, betul. Pak Suite, karena ya Komang coba potensinya coba di seni dulu. Ah. Ambil di gerakan di tunggal. Hmm. Akhirnya terus gerakan di tunggal, set akhirnya bisa. Dan semua pokoknya tunggal, ganda, regu Komang Ambil semua. Ya, Komang ambil semua. Nah itu ditanding juga Komang berlatih. Set karena di keluarga kan tanding semua, nggak ada Ya. seni. Jadinya kadang-kadang di rumah juga latihan tanding, di sekolah juga urutan. Nah akhirnya dari sana dah ikutlah pertandingan seperti antar sekolah. Antar sekolah ya, dulu. Dirjen Rekap. Oh ya, di Dirjen Rekap ya, Dirjen betul betul. Rekap. Nah di sana Komang gimana ya? Di sana ikut tanding dan mendapatkan juara 1 dan syukurnya dapatkan silat terbaik juga. Wah, ternyata emang dari kecil udah ada bakat juara ya. Iya. Oh, berarti Komang dulu SMP-nya di Dwi Jenderal. Iya, SMP Dwi Jenderal Denpasar.
Habis itu SMA-nya? SMA-nya SMA 2. SMA 2 Denpasar. Oh, berarti SMA. ini emang ada jenjangnya ya, karena Dwi Genre itu kalau orang Denpasar yang tahu ya Dwi Genre itu kumpulan memang silatnya di sana Silat, lebih iya. dominan. SMA 2 pun seperti itu. Wah, ini istilahnya tidak ingin memutuskan apa ya? Darah persilatan di keluarga ya. Tetap mengalir. Darahnya udah mengalir Iya. petarung ini. Nah, tadi Komang membahas tentang gini tadi, bahwa silat itu ada 2 jenis, Bang ya, Iya, benar ya? tanding. Ada di laga, Iya, sama sama ada di di seni. seni. Ada seni tunggal, seni itu banyak sekali, ada pakai senjata, tangan Ada kosong, kosong. segala macam. Ya, saya kurang begitu paham, nanti biar nggak merembet Iya, lebih betul. jauh. Nah, latihan nih, Mang. Waktu berarti tadi SD istilahnya kita masih mendalami teknik dasar. Iya. SMP baru Komang sangat-sangat mendalami peran sebagai seorang pesilat. Pesilat, Istilahnya ya, kayak- sudah dapat feelingnya. Seperti pertandingan. Iya. Nah, Kalau selama sebelum ke Platnas nih, jangan Iya. lihat sebelum Iya. ke Platnas. Sebelum Porprov lah istilahnya. Masuk Iya. Porprov kan ya? masuk. Nah, sebelum Porprov berapa kali sih Komang pernah kalah nih? Ini yang nggak diketahui. Ya, Jangan dikira Komang ini menang terus ya. Ya, Dia ya. pernah kalah. Nah, anggap dulu di daerah ya. Ya, di daerah lah dulu. Di sekolah-sekolah. Heeh. Komang ngikutin Porjar tuh sebenarnya pernah mengalami kekalahan, menang, pernah. Pernah Komang lawan musuh bebuyut juga di daerah. Di daerah, betul. Ya, anggaplah seperti ketemu kakak senior Ya. karena cuma beda setahun saja kan. Ya. Nah, habis itu terus tiap Komang naik kelas, dia ikut naik kelas. Ikut Gimana kelas. sih kayak dia tuh greget emang mencari Komang gitu. Ah. Udah berapa kali misalnya, ya anggap udah 2 kali ketemu, tapi Komang kok tetap kalah. Oke. Tapi Komang sih nggak mau, orangnya tuh nggak mau kalah gitu. Ah. Tetap dia berlatih di mana kekurangannya itu, Komang itu terus mencarinya gitu. Akhirnya dengan terus Komang berlatih, akhirnya si kakak senior tuh kelas gimana ya? Kelas 3 SMP, Komang kelas 2. Nah, akhirnya lagi ketemu di final. Akhirnya Komang flashback lah sama yang kemarin-kemarin. Wah, Komang ini kalah, tapi Komang nggak mau yang kalah yang kedua, yang ketiga kalinya lah. Nggak apa-apa. Akhirnya dengan hasil ya latihan sama minta doa restu sama orang tua dan dipercayai sama pelatih, diberikan motivasi segala macam, dan akhirnya Komang bisa mengalahkan gitu. Tapi dengan cara Komang itu tetap melakukan rendah hati gitu. Nah, sesudah dari daerah tersebut, akhirnya yang Komang terus ketemuin ini, dia nggak mau ketemuin lagi, bersahabatan jadinya sama Komang gitu. Nah, udah bersahabatan, jadinya Komang itu maksudnya join dalam giniin, Komang, misalnya Komang main kelas B, dia naik kelas C gitu, oke, ya betul. untuk mempertahankan lah Ya, kelasnya ya. masing-masing. Gitu. Nah, untuk di Porprov juga Komang sebenarnya karena baru ketemu sama yang dewasa kan jadinya tulangnya Komang kan kalah. Ya, Maksudnya ya. segala macam kalah. Dari segi mental dulu Mental ya. juga grogi segala macam lah, semua dapat Komang ngalamin juga. Nah, akhirnya dari sanalah jam terbang pertama main Porprov, Komang itu nggak dikasih main tanding dulu. Jadi pertama Komang mainnya seni Berarti turun seni Porprov pertama. tunggal sama bergu. Oke. Nah, Kalau dari bergu itu, mohon maaf nih. Bergu itu bertiga, berdua atau Bertiga. bertiga? gerakan itu harus kompak, ekspresi harus ada, pokoknya kekompakan lah dicari kalau bergu Oke, itu. berarti oke ya. Nah, Komang udah ikut seni, akhirnya Komang tuh di seni juaranya tuh mentok cuma juara 2 sama juara 3 gitu. Pokoknya yang juara itu yang kakak senior yang udah pernah pelatnas gitu, jadinya kan Komang Si Ngurah, Mucin. Bukan? si Ngurah Lepang. Oh, ngurah Ngurah Ngurah. Lepang itu kan udah atlet. Ya, atlet udah pelatnas dia kan ya. Nah, jadinya kan itu mentok itu aja menang. Nah, jadinya Komang minta konsultasi dulu sama pelatih, sama bapak, sama keluarga lah, sama teman-teman juga. Nah, Komang kan ini sekarang berpotensi nih di tanding. Kenapa Iya. kok Komang nggak mau main di tanding aja digituin? Habis itu Komang dapat merenungkan diri juga di Surya. Ya sih ya, benar katanya keluarga, teman-teman. Komang sebenarnya berpotensi juga di tanding Ya. gitu, karena Komang juga udah dulu SMP, Komang kan masuk ke PLP.
pusat pelatihan untuk pelajarnya. Ya, betul. Nah, di sana Komang juga sering juara juga di nasional, juara 1 dapat, juara 2 dan kalah juga pernah juga. Iya. Nah, akhirnya dari sana dah Komang berpikir set ya, kenapa nggak mau tanding ya, ngambil tanding ya di Porprov itu. Akhirnya Porprov di Beleleng, Singaria, betul. ya Singaraja. Akhirnya Komang keputusan main di tanding Laga. gitu. Di kelas E. di kelas E 6570. 6570. Nah, akhirnya sudah itu kan Komang, karena Komang tahu kan kakak-kakak senior di kelas E itu emang ada yang sangat hebat sekali beli Surya. Berarti ada yang memang megang di kelas Iya, itu di ya? kelas itu. Ah, kebetulan waktu pas random masuk Ya. untuk Penentuan siapa lawan siapa pertandingan gitu. ya. Akhirnya Komang udah denger keputusan dari pelatih, dikasih tahu ini lawan ini pertama. Ya. Nah, langsung lah Komang dikasih tahu ketemu sama Beli Nova. Nova Yang itu, Karangasem. Ya Karangasem, tapi kan dia sekarang di Beleleng. Ya, betul. Karena dia mengikuti Porprov di Badung, Ya. wakilin Badung. Ketemulah Komang, aduh Komang udah rasa kayak hilang percaya diri segala macam, karena Komang juga nginjak untuk di ajang dewasa kan baru pertama kali. Betul. Gitu, dan itu baru Ketemunya turun sama pertama yang- kali dan ketemu sama yang Udah luar biasa lah namanya istilahnya. itu dah. Nah, akhirnya dari sanalah Komang berpikir, masa Komang mau sia-siain sih Ya, gitu. betul. Karena Porprov kan emang kita persiapannya juga lumayan panjang. Lumayan panjang. Nah, dari sanalah Komang berpikir udah latihan, ya udah fisik udah semua Komang udah perbuat lah, maksudnya Kita siapkan dengan bagus mateng, ya, dengan mateng ya. Sekarang dari Komang sebenarnya nggak memikirkan menang kalah gitu. Yang penting Komang udah melakukan yang maksimal Maksimal lah. mungkin di gelanggang gitu. Dan dengan ya sebelum bertanding minta doa restu dari ibu, sama bapak, orang tua, dari teman-teman, minta doa restu. Nah, akhirnya lakukan pertandingan. Ya akhirnya Komang bisa Oke, akhirnya mendapatkan menang juga lah istilahnya. Iya, menang sampai ke tiang yang tertinggi yaitu juara 1. Oke. Nah, ini menarik ya tadi yang Komang bahas tadi. Ternyata pengaruh dari orang tua atau kita ngobrol orang tua dan mengemukakan pendapat itu akhirnya mendapatkan jalan untuk seperti sekarang ya. Sebenarnya emang dari orang tua kita harus apa-apa gitu itu harus ngobrol lah istilahnya ya. Sebenarnya kan jangan malu ya. Orang tua itu sebenarnya anggaplah kayak gini pribadi kayak teman kita sahabat segala macam. Orang tua itu solusinya sangat bagus banget untuk karena mereka lebih berpengalaman lah istilahnya. Ya, betul. Wah, ini menarik sekali ya. Ya, Mang, silakan minum dulu, Mang, kalau Mang. Oke, kita lanjut dikit, Mang. Siap. Nah, selama dari SD udah latihan nih. Ya. SMP silat lagi. SMA pasti silat lagi. Perguruan tinggi juga silat lagi. Ini Komang ini adalah mantan dari IKIP Bali, ya? Betul. Benar ya? Fakultas olahraga juga. Ngambil olahraga lagi. Iya, betul. Nggak jenuh nih, Mang? Nah, jenuh sih gimana ya? Nggak jenuh sebenarnya, karena olahraga tuh sebenarnya emang menyenangkan ya? Menyenangkan, happy, tergantung kita yang membawanya gitu. Oke. Kalau kita bawanya dengan happy, kenapa kita bosennya ya? gitu? Karena malahan Komang sendiri, kalau Komang nggak olahraga itu bakalan cepet sakit gitu. Nggak ngerti juga, udah padahal kemarin ada rest kan 3 hari. Ya. 3 hari. Komang itu kayak bingung gitu, kayak ada demam kayak gitu, pilek, batuk, ada keluhan. Karena siklusnya mungkin berubah ya. ya. Biasanya olahraga umpamanya anggap 1 hari itu dapat aja olahraga, sekarang beristirahat kan bingung jadi tubuhnya bingung, ya. Itu nggak ngerti sama tubuhnya Komang sendiri karena emang suka olahraga gitu. Ini lucu berarti. Setelah tadi di laga akhirnya memutuskan laga dan terpilih di Platnas. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, Mang, seperti apa sih cara pemilihan atau untuk lolos ke Platnas? Apakah hanya juara-juara saja yang wajib lolos ke Platnas atau ada kriteria tertentu yang menurut Komang yang Komang tahu lah ya? Sebenarnya beliau masuk Platnas tuh emang benar-benar hasil seleksinya itu emang benar-benar mateng nih. Oke. Maksudnya dia tidak mengambil cara copot. Ini maksudnya yang dia suka gitu ya, berarti emang ada kriteria tertentu ya? Iya, betul. Emang benar-benar Komang tuh dengan jerit payahnya Komang sendiri lah. Oh, gini masuk Platnas ya gitu. Pertama Komang masuk Platnas tuh Komang harus melakoni
Yang pertama ikut PON. Ikut PON. Ya, Oke. PON kan Komang dapat juara 1. Setelah itu kita lolos PON itu belum tentu kita masuk Belum tentu. pelatnas. Oh, belum tentu pelatnas. Habis itu udah lolos PON, kita itu melakukan tes seleknas. Oke. Ya, seleksi dulu untuk mempersiapkan untuk masuk pelatnas, yaitu kejuaraan dunia juga. Oh, berarti tahapannya dari PON. Juara PON kita berkesempatan dulu untuk seleksinya. Ya, seleksi. Habis itu kita seleksinya dengan cara ikut turnamen kejuaraan dunia pencaksilat lagi. Apa setelah ikut seleksi seleknas kalau sudah lolos kita lolos, ya baru kita masuk pelatnas dan ikut kejuaraan dunia gitu. Oh, istilahnya satu kaki pas kita lolos seleksi seleknas ini satu Iya. kaki dulu. Kalau kita dilihat bagus mainnya di kejuaraan dunia itu baru dipakai gitu. Kadang-kadang lagi ada seleksi kayak gitu, wih, rumit banget memang kita di sana itu emang dites mental sebenarnya. Maksudnya ada untuk gimana sih emang dia diuji lah, emang benar dia kepingin masuk pelatnas apa emang benar-benar dia untuk membela Indonesia ya, gitu. intinya serius Main-main, nggak gitu ya? Serius ya. Betul. Istilahnya kan kadang-kadang kalau kita udah saya udah pelatnas nih, udah bawa lambang Garuda. Kadang-kadang di sana kita istilahnya udah jumawa. Betul. Akhirnya ya. Kebanyakan seperti itu. drop, makanya down, tidak terima, ya betul. emosi segala macam ya. Nah, ini benar-benar memang aduh. ini info penting sekali ya, ternyata tidak segampang yang kita kira untuk bisa jadi pelatnas. Betul. Jangan berpikir kalau si Komang Ari itu ada channel di sana, ternyata enggak. Berarti dipukul sama rata. Dan Komang itu di pelatnas pelatih dari Bali nggak ada sama sekali. Nggak ada dari Bali. Ya, kebanyakan dari Jakarta, Jabar, Jateng. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu aja. Dari Bali sama sekali nggak Sama ada. sekali Jadinya, nggak ada. Ya untungnya di sana kalau kita masuk pelatnas kan netral semua, tidak menganggap ini perguruan ini perguruan tidak. Ya. Udah itu untuk membela Indonesia ya, untuk membela Indonesia gitu, tidak memandang. Nah, berarti profesionalismenya ini yang sangat bagus. kita acungi jempol ya. Apa sih enak dan buruknya? Apa gimana ya bagusnya ya bahasanya ya? Ada nggak enak sekomang nih? Enaknya pas di pelatnas apa? Habis itu sedihnya di pelatnas apa nih? Ya sebenarnya ya dari sedihnya dulu dah. Oke, sedihnya dulu dah. Sedihnya masuk pelatnas itu selama masuk TC. TC, oke. Nah, TC habis itu dengan program latihannya juga. Gimana nih maksudnya nih? Terlalu berat kah atau terkejut kita? Karena kan istilahnya kita dari daerah nih. Kalau daerah sama masuk pelatnas kan beda program latihannya. Ya. Nah, jadinya karena aku mah masuk pelatnas kemarin itu baru pertama kali kan terkejut gitu. Oh, sama berarti programnya yang diberikan sama yang tidak seperti yang kita pikirkan lah istilahnya ya. Dan program latihannya juga berbeda dan intensitas latihannya juga berbeda kan sama kita di daerah. Iya, iya. Kalau di pelatnas kan intensitasnya ya terprogram lah jadinya. Kadang-kadang dari jauh-jauh hari itu kita diambilnya ya semakin rendah dulu saya tinggi nambah tinggi semakin lagi, naik lagi terus kayak gitu, semakin tinggi dah semakin kita luar biasa latihannya gitu. Apalagi waktu pas latihan endurance gitu kayak latihan fisik. Semakin kita apakah semakin gini, Mang? Semakin aduh, ngapain saya masuk pelatnas gitu? Apa gimana nih? Dapat sih kalau berpikir gitu. Dapat berpikir kayak gitu. Tetapi karena kita kan siap nggak siap harus siap kan, karena udah masuk pelatnas, apalagi emang dari cita-cita ya kita kepingin pelatnas kan, ingin segala macam. Kapan lagi, Mang ya? Iya, itu dah. Ya Komang jalanin aja, nikmati seiringnya waktu lah. Maksudnya nikmati latihan apa yang diberi ya. Selama kita nikmati semakin enak jadinya, enjoy kita bawa happy kayak gitu. Apalagi programnya itu program yang benar-benar yang dibuat sama pelatih, nggak ngawur lah istilahnya. Ya kayak gitu. Jadinya kan dia itu nggak bosenin juga cara dia pola latihan segala macam. Dan enaknya juga ada gamesnya gitu. Setiap kita di Sabtu tuh games, kadang-kadang diajak renang, refreshing segala macam. Itu yang buat ya nggak bosan gitu latihan. Berarti semua balance untuk program latihannya ya. Istilahnya dari intensitas rendah sampai tinggi, ada refreshingnya juga, ada pemulihannya juga. Betul. Wah, ini sama inilah lagi satu sedihnya ninggalin keluarga ya. Apalagi pacar kan. Aduh. Ya ini Komang nggak tahu ya. Tapi saya kan mau kasih tahu Komang.
pacarnya yang sekarang itu adalah murid saya. Iya. Jadi jenderal. Saya pun terkejut karena dulu itu ini flashback lah Iya, ya, sorry iya, ya. siap. Dulu itu adalah pacarnya itu pemain sepak bola. Iya, betul kan. Nggak usah itu disebut ya. namanya ya. Habis itu terakhir saya ketemu pacarnya ini kok bodoh sama Komang. Ini saya berpikir nih, oh udahlah. Sampai sekarang ini Komang ini orangnya setia sekali dia. Anggaplah jodoh nggak kemana kan. Ya betul Mang, jodoh nggak kemana. Siap. Nah Mang, berarti di Platnas itu istilahnya seperti Komang tadi tidak seperti yang di Komang bayangkan ya? Iya. Dan ya, kadang kan senengnya masuk Platnas itu kita tuh apa-apa maksudnya kayak makanan segala macam, dan kita masuk Platnas itu digaji juga per bulan kan. Digaji juga. Per bulan. Kalau per bulan tuh kita gajinya itu pakai grade Oke. 1, grade 2, grade 3. Dan itu dilihat dari prestasinya kita. Prestasi, oke. Semakin prestasinya kita bagus, juara SEA Games segala macam, grade-nya pertama. Kalau masih kayak pertengahan itu juara ya 2, 3 itu masih pertengahan, dan belum dapat juara paling grade 3 gitu. Oke, artinya di sini yang saya tangkap seperti ini. Jika ingin mendapatkan value atau istilahnya gaji tertinggi, Iya. kita harus bisa naik Iya, juga. betul. Harus mengalahkan sesama juga Iya, kan betul. artinya. Oh, berarti ini bagus sekali ini untuk atmosfer di Platnas ini bagus Iya, sekali betul. Mang ya. Artinya gini, kalau Mang lengah sedikit disikat sama yang lain, ya. maka Makanya bawah kita gimana caranya mempertahankan. ya mempertahankan itu sebenarnya lebih sulit. Bagaimana caranya ya, kita harus mencegahnya dengan cara kita disiplin gitu kan, di latihan segala macam, jangan sampai kendor lah ya. Iya. Itu sih. Wah, ini bagus sekali berarti ya. Karena hampir semua teman-teman olahraga juga yang saya pernah ajak di wawancara saya di musik ini mengatakan hal yang sama. Kalau udah di puncak, berarti kitalah incaran berikutnya dari teman-teman kita ya sendiri. Pasti teman-teman mempunyai, aduh itu incarannya. Ya. Gimana caranya? Gitu. Kita akan dijadikan rival, Mang ya. Ya, betul. Tetapi istilahnya rival secara sehat. Ini sehat lah, cara ya yang lain-lain lah. Gitu. Ya. Oke. Saat di Platnas ataupun selama Asian Games nih, Mang. Ada nggak kejadian lucu yang masih terngiang, kadang-kadang bikin ketawa sendiri kalau istilahnya lihat-lihat foto waktu Platnas kah atau jalan-jalan waktu ada kejuaraan dunia, apakah ada hal-hal menarik atau lucu yang membuat Komang geli sendiri nih? Kalau itu sih, Kalau biasanya sih kalau saya nanya di pemain bola segala macam itu pasti banyak dia. Kalau di Komang pribadi gimana nih? Karena saya tahu Komang ini sersan dia, serius tapi santai. gimana ya? Kalau hal itu sih, Komang sih selama ini gimana ya? Nggak ada kayak udah. Maksudnya kalau masuk Platnas sih ada sih setidaknya mendapatkan ya seperti teman baru juga kan. Dari kita nggak kenal sama sekali, apalagi emang beda-beda daerah. Kita tuh kan harus perkenalan lebih mantap lagi gitu. Nah, Komang berpikir aduh, Komang dari Bali sendiri. Ya. Nah, apalagi itu kebanyakan ada beberapa dari daerah kan teman-temannya gitu. Bisa nggak Komang lebih akrab lagi apa gimana? Ternyata selama Komang masuk Platnas, akhirnya Komang dapat seperti sahabat, benar-benar sahabat kayak benar saudara. Ya itu ya kakak sebut seperti si Hanifan. Oh ya. Ya itu benar-benar ya memang sih orangnya gokil kan, orangnya maksudnya kalau dia ya masalah program latihan tuh emang dia merasa anggap gampang gitu, sebenarnya kan susah tapi dia bawanya tuh gampang, Dibawa happy aja ya. gitu. Dari sudut mata yang Komang tuh wah ini sulit, tapi dia memberikan ke Komang itu aduh ngapain tuh kamu bilang sulit Mang gitu. Itu gampang Mang ya, jadinya Komang terbawa Suasananya dia jadi ya. Aneh. Akhirnya kita istilahnya melihat sesuatu yang sulit itu menjadi lebih ringan aja. Ya. Bukan lebih gampang ya, tapi lebih ringan. Lebih ringan. Karena saya juga pernah merasakan gitu. Iya. Di setiap apa istilahnya ya, orang pasti ada istilahnya sisi lucunya mereka, Iya. cara mereka untuk mengalahkan rasa grogi sebenarnya itu. Nah, sama gini lagi. Nah, waktu ini kan Platnas kan diajak liburan nih ke kolam renang nih yang di Jakarta. Ya. Nah, itu kan ada seperti kayak renang-renang yang naik ke atas itu loh. Oh, papan lompat. Ya, Untuk loncat indah. Ya, kan semua disuruh disuruh ya.
Ya. Semua disuruh kan satu-satu, udah semua nih. Komang emang kebenaran nggak berani yang tinggi-tinggi, Takut ketinggian. takut ketinggian gitu. Sama berarti. Oh, sama. Takut ketinggian. Komang mau ngomong sama pelatih nggak enak, dia takut ya. Takut. Udah semua udah dapet kan. Habis itu Komang dapet di pertengahan. Itu Komang minta mundur-mundur. Aduh, kamu udah dulu aja dah gitu. Udah sampai belakang dah Komang, semua udah turun. Udah terakhir. Komang terakhir. Aduh, kaki udah merinding kayak gini. Saya gemeter. udah sampai atas merinding, Komang kakinya nggak berani turun. Aduh, dibilang Komang cepet turun gitu. Padahal ya dari sebenarnya sudut pelatih udah Komang gemeteran gitu kan, udah tahu Komang nggak berani. Dia disuruh turun, cepet turun gitu. Sampai temannya Komang naik ke atas mau dorong kan. Akhirnya aduh nggak berani, serius nggak berani, tak gituin temen nih, nggak usah nih. Akhirnya gimana tuh dapat turun lagi Komang set. Komang gimana? Kok nggak lompat-lompat dari tadi? Aduh bang, Bang Abbas namanya bang. Sorry bang, Komang nggak berani ketinggian sebenarnya. Aduh kamu ngapain nggak bilang bang gitu. Aduh gimana caranya? Semua harus dapat pokoknya maksudnya terjun gitu dia bilang. Dengan jerih payah Komang harus, aduh gimana harus Melawan lah. Melawan gitu. Melawan rasa ketakutan ya. Saya udah naik ke atas, lihat ke bawah udah, aduh Pusing. pusing kayak gitu. Aduh, kayak atmonya kemana gitu beli Surya. Gitu dah perasaannya. Akhirnya ada temannya disuruh naik, Komang kan nggak tahu, diajak ngobrol karena fokus ngobrol kan. Saya diajak ngobrol, saya tiba-tiba udah di bawah aja beli Surya. Maksudnya didorong kan. Saya udah teriak kencang Komang. Waduh, akhirnya sampai bawah bur gitu. Akhirnya dari kok gitu rasanya ya, dari atas ke bawah ya gitu. Kayak uyang-uyangan itu, pusing kepala. Akhirnya semenjak situ berani jadinya Komang kedua. Oke. Aduh luar biasa. Ini juga sama saya waktu itu di Manahan Solo. Waktu sama Fakultas Olahraga IKP Negeri Balinya. Sama FVOK-nya waktu itu masih FVOK. Emang nggak berani ketinggian juga, Bang. Itu juga percis sekali. Akhirnya sampai, karena kan kalau terjun dari tempat tinggi, kalau Komang itu tingkat yang keberapa dipakai? Tingkat yang berapa ya? Karena yang pertama itu 2,5 meter, tingkat kedua itu 5 meter, tingkat ketiga itu 10 meter. Ya 5 meter kayak. 5 meter. Iya. Kalau saya dari 10 meter. Aduh, kalau saya udah ini udah keluar kayaknya. Gitu. Arwahnya Atmo kayak udah kemana gitu beli Surya. Aduh, udah benar-benar dari sana lah jadinya berani. Ya. Oke, ini berarti saya sama Komang memiliki hal yang sama, takut ketinggian. Nah, Mang, selama di Platnas sudah pasti seperti yang Komang bilang tadi, programnya itu dari rendah ke tinggi. Habis itu dengan schedule yang padat. Mungkin kalau satu hari berapa kali sih latihan, Mang? Nah, kita tuh sehari itu 2 kali. 2 kali. Tetapi kadang-kadang misalnya kan seminggu tuh kita kadang-kadang ada yang 3 kali. Kadang-kadang seminggu 3 kali. Tapi yang siangnya tuh tergantung diri kita sendiri, individual. Oh, berarti pelatihannya pagi sore yang pasti. Siangnya itu silakan mau nambah sendiri, silakan. Akhirnya Komang di sana ngambilnya sih kadang-kadang seminggu tuh kalau yang 3 kali itu misalnya kan Komang ngambilnya hari Rabu sama hari Jumat. Itu 3 kali. Nah, untuk melepaskan stres nih, udah pasti stres Mang ya. Dengan sebegitu padatnya jadwal dan target yang dibebankan kepada kita, istilahnya kita membawa negara ya. Bukan cuman membawa nama daerah Bali, bukan cuma membawa nama daerah asal kita, kelahiran kita sama keluarga. Ini membawa negara maksudnya. Ini udah pasti stres sekali. Nah, untuk menanggulangi stresnya nih di Platnas, apa yang Komang lakukan? Biasanya nih, biar bisa berbagi juga sama teman-teman, siapa tahu yang lagi Platnas atau nanti Platnas bisa mengikut lah. Komang sih pernah mengalami stres ya, maksudnya stres dalam kritik, maksudnya berpikir kita itu mau nama Indonesia, apalagi nama orang tua, duluan, teman, ya untuk kita diri sendiri lah gitu. Habis itu ingat Komang dari peran pelatih, misalnya kalau ada masalah apapun dari diri kalian sendiri, ngomonglah sama pelatih, terbukalah gitu. Pelatih terus terbuka. Nah, akhirnya Komang sendiri ketemu sama pelatih gitu, lewat WA dulu kan, Bang ada di kamar nak, lagi sendiri nggak? Komang mau ngomong penting nih gitu, untuk kepribadian Komang sendiri gitu. Nah, Komang lah ke kamar pelatih langsung ketemu dipanggil. Akhirnya Komang terbuka sama pelatih, Bang, Komang sebenarnya stres sama
ngebebanin sepertinya Bang gitu, karena Komang itu membawa Indonesia, apalagi Komang itu udah Baru ninggalin segalanya lah, udah apalagi baru masuk pelatnas gitu kan, gimana sih caranya. Nah memang sih Komang ini membawa Indonesia, membawa nama Indonesia, membawa nama pelatih juga yang di sana. Komang jangan itu dipikirin, itu anggap sebagai patokan Komang, sebagai semangat gitu katanya. Semangat dalam hal Komang itu semangat rajin aja latihan, apa yang diberikan sama pelatih itu laksanakan 100% lah istilahnya. gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan itulah semuanya, apalagi dari orang tua juga Komang udah dilepas sekarang, udah didorong jauh ya. Didorong, udah dikasih motivasi segala macam. Masa Komang mau sia-siakan itu? Ya, betul. Itu pokoknya intinya setiap apapun dikasih program latihan, Komang jalanin aja, jangan itu dianggap, itu berat latihannya. Ya. Sebenarnya Semakin latihan dipikirkan seberapapun latihan berat, pasti Komang bisa jalanin kok dengan cara Komang itu happy, lakukan dengan baik. Apalagi emang di cabangnya Komang sendiri gitu. Komang nggak mau lakonin itu gitu. Yang penting Komang ingat berdoa aja gitu. Apalagi ya minta doa sama orang tua segala macam aja. Oke, nah begitu caranya Komang ya. Jadi istilahnya doa ini Ya, betul. manjur Itu sekali ya. harus itu. Berarti doa silakan kalau teman-teman yang sedang merasakan hal seperti itu, depresi atau segala macam, cobalah berdoa. Mungkin kita kurang mendekatkan diri lagi betul. ya, Maya. Nah, habis itu jangan diam seperti Komang bilang tadi. Ngobrol aja Ngobrol. sama orang yang kita istilahnya kita percayalah. Betul. Kalau Komang tadi pelatihnya yang Pelatih. dipercaya di sana, ya dia diajak sama pelatihnya. Kalau mungkin sama temennya nanti diajakin bercanda. Malah makin stres. Karena serius dia Ya dia bercanda. Jadinya apa seriusnya gitu. Orang bener-bener Akhirnya kita kesel sendiri ya. lama jadinya. Aduh. Maunya kita mendapatkan hal yang kita inginkan, akhirnya kesel sendiri, malah makin kesel lah. Mang, ada nggak yang ingin disampaikan nih, Mang, kepada istilahnya bakal calon atlet yang sudah jadi atlet, tentunya nih ya di pencak silat lah ya, yang sekarang sedang berjuang mungkin untuk meraih porprov lah, paling kecil lah dulu istilahnya, entah yang udah porprov mau ke lebih besarnya ke pon atau ingin mengikuti jejaknya Komang. Apakah ada pesan-pesan nih, Mang? Ya, itu pesan-pesan dari Komang sendiri untuk ya kakak-kakak, adik-adik, senior semualah yang di Bali, khususnya pokoknya tetaplah semangat latihan, fokus, dan apapun itu harus ada targetnya. Maksudnya target yang kita mau capai atau nggak cita-cita. Pokoknya intinya usaha tidak mengkhianati hasil. Selagi kita berusaha terus, ntar pasti bakalan indah pada waktunya. Oke, nah itu berarti berjuang terus, jangan cepat menyerah, ya Maya. Habis itu, kalau memang istilahnya kita setengah-setengah melakoni apapun lah Maya, setengah-setengah, jangan saja olahraga. Kalau kalian menjalani hidup aja setengah-setengah, udah pasti berantakan juga. Iya, betul. Oke. Baiklah, kembali lagi di Ngusik, ngobrol itu asik, masih dengan Komang di sebelah kiri saya. Nah, Mang, untuk yang sekarang ini saya ingin bertanya sama Komang, atau kita tanya jawab cepat lah, Q&A lah istilahnya kalau bahasa YouTube sekarang. Di tanya cepat ini saya bertanya, Komang yang menjawab. Nanti pasti akan ada hal yang ingin saya klarifikasi lah istilahnya. Kenapa mengambil jawaban ini? Udah siap, Bang? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya. Atlet apa pelatih, Mang? Atlet. Atlet. Kenapa ngambil atlet nih? Ya, selagi masih muda sih, saya memang kepingin jadi atlet. Oke, berarti untuk saat ini fokus sama jadi atlet dulu. Kalau Komang ngambil pelatih, belum saatnya dah. Maksudnya selagi prestasinya Komang masih bagus, kenapa nggak mau jadi atlet dulu? Atlet gitu? dulu. Ya. Oke. Next, di pelatnas apa diam di rumah, Mang? Berat ini kayaknya. Sebenarnya sih pelatnas. Di pelatnas. Iya. Lebih baik meninggalkan rumah dulu sementara. Iya, untuk mengejar Cita-citanya.
Oke, karena udah tadi dijawab ya. Orang tua pun ngusir Komang dari rumah agar di pelatnas. Sekarang Komang jawab, diusir dari rumah, dijawab dengan bawa medali pulang ke rumah. Plus bonus-bonusnya. Bonus ya. Kan ngebanggain orang Ini tua. sangat beruntung sekali ya. Atlet-atlet sekarang ya, zamannya Pak Jokowi ini atlet sangat diperhatikan sekali, bonus jor-joran. Bangga banget dah. Ya. Tidak bisa ngomong apa-apa ya. Bonus saja fair-fairan ya. Ya itu dah. Ini kenapa saya bilang seperti itu, karena banyak atlet-atlet terdahulu yang saya kenal Iya. itu juga mengatakan yang sama. Weh, saya terlalu cepat lahir katanya. Coba ya kebanyakan gitu ya, Pak. Ya, karena dulu itu istilahnya, mohon maaf ya kalau saya salah, untuk bonus pun nggak seperti sekarang jor-jorannya. Kadang-kadang, mohon maaf ini kalau salah dikoreksi silahkan. Ada pemberian untuk PNS atau dan rumah juga. Ya, betul. Wah, ini istilahnya beliau sebagai atlet, Komang sebagai atlet udah diperas tenaga, diperas mental segala macam. Uang segitu seberapa sih untuk pemerintah gitu loh? Iya, iya. Karena ini membawa nama negara ke seluruh dunia Betul. masalahnya. Wah, ini jadi semoga seterusnya jangan sampai terputus Mang ya. Apalagi siapa sih bisa membawa bendera merah putih ke Tingkat yang lebih tinggi gitu. ya. Kalau bukan atlet ya. Bukan lagi atlet, siapa lagi gitu. Semua sih emang bangga sama ya presiden sekarang lah. Ya. Diprioritaskan atlet jadinya. Atlet semua atlet lah istilahnya, semua bidang lah Makanya diprioritaskan. setiap memang kemarin pas Asian Games tuh makanya semua adik-adik juga kan jadi semangat dia berlatih. Ya. Maksudnya bergebu-gebu lah dia kepingin, aduh Kak, adik kepingin seperti Kak Komang loh, gimana sih caranya gitu. Dia kebagian jadinya kan ya seneng lah jadinya, adalah jadinya generasi untuk mengejar kita. Nggak mungkin Komang terus jadi atlet kan, pasti Ya. bakalan ada dari belakangnya Ya, kan, ada yang akan naik, generasinya ya. Akhirnya secara tidak langsung Komang sekarang menjadi primadona di pencak silat untuk anak-anak yang ingin maju ya. Iya. Sama seperti Putu Gede, Putu Gede, akhirnya ya. banyak juga yang ingin menjadi pemain sepak bola. Iya. Sekarang ada Komang juga. Dan semoga lebih banyak lagi atlet-atlet dari Bali yang bermunculan. Ya, betul, Stukare. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ibu apa bapak nih, Bang? Biasanya manggil ibu, ayah. Sebenarnya Apa, sih keduanya itu lebih bermanfaat, tetapi Komang lebih dekatnya sih sama ibu. Sama ibu lebih Karena dekat. ibu kan lapak. Oke. Nah, Berarti istilahnya surganya di sana. surganya sana. Secara Iya. tidak langsung ya. Iya. Doa ibu itu emang Manjur. manjur. Iya, serius. Komang nggak bercanda, nggak Iya, bohong. betul. Makanya kalau kalian itu maksudnya ngelawan orang tua sedikit pun pasti apa yang Kita kalian inginkan. maksudnya kalian lakukan itu bakalan jalan. Misalnya kalau kita hormat pada orang tua, apa yang ya pokoknya kita hormat pada orang dan segala, pasti apapun yang kita lakukan, kita kegiatan pasti berjalan dengan lancar gitu. Maksudnya Komang itu karmanya. Karmanya. Ya. Oke. Next, Bang. Pacar apa teman, Bang? No. Ini sekarang. Ribet sekarang. Kalau milih pacar dijauhin teman, kalau itu jauhin pacar gimana nih, Bang? Gimana ya? Ini berat apa mudah nih? Bingung nih. Duanya sih sebenarnya ya. Prioritas Komang nih. karena prioritasnya sih pacar sih. Ke pacar. Pacar karena jenjangnya untuk masa depan. Oke. Untuk yang kita untuk hidup kita bersama-sama gitu. Iya, karena teman itu bisa silih berganti Teman, ya. iya. Kalau pacar itu susah untuk dicari. Betul. Yang istilahnya yang sevisi misi dengan kita, Bang ya. Kalau jomblo terus kan nggak enak kan? Betul, Bang. Nggak ada untuk generasinya kita kan. Iya, maksudnya, betul ya. betul. Ini saya setuju sekali nih. Karena jangan menyepelekan untuk mencari pasangan. Nah, Karena kalau kita istilahnya ngawur nyari pasangan, akhirnya setelah menikah cerai Nah, atau itu yang bertengkar, betul. itu yang susah jadinya. Susah. Lebih baik sekarang kita benar-benar memilih, kalau sudah cocok ya udah jalanin mau sampai mana kita. Iya, betul. Istilahnya kehidupan itu ya kayak sampai mana lah gitu. Kita ikutin aja nanti sampai mana nantinya. Oke, dia lebih memilih pacar. Teman-temannya jangan minder dulu. Ya, oke, next pertanyaan berikutnya. Nah, ini kemarin sempat heboh nih. Gara-gara foto prawedding. Udah diklarifikasi tapi. Udah. Udah diklarifikasi sama Komang. Enggak, apa- Nah, Mang, ini pertanyaan menyangkut itu nih, Mang. Iya, ya. Kalau nanti nih udah pasti akan menikah nih. Mau jadi ayah yang baik apa ayah yang perhatian? Sebenarnya sih
No, bingung juga ya. Baik, Apa perhatian? Baik, Dua hal yang berbeda itu. perhatian baik. Hampir mirip, tapi berbeda. Mana ya? Kecenderungan yang mana? Baik, perhatian. Aduh, bingung juga dia. Baik, perhatian, baik, perhatian. Wah, ini udah kayak ujian nasional. Ini Aduh, ini buset dah. kancing. Apa ya? Perhatian. Mau call a friend dulu apa 50-50? 50-50 sih sebenarnya. 50-50. Gini aja dah. Baik aja. Jadi aja yang baik. Oke. Kalau udah baik udah pasti ada perhatian juga Perhatian. kan. Ya. Kalau udah orang perhatian udah pasti itu baik. Itu sebenarnya pokoknya pertanyaan sama- menjawab itu pertanyaannya menjebak. Menjebak, menipu tuh. Oke, berikutnya Bang. Ya. Tadi Bang bilang awalnya seni, sekarang laga. Lebih pilih mana nih, Mang? Enakan di seni apa di laga, Mang? Masih di Laga. Saat ini masih di Iya, laga. masih di Laga. Walaupun seni itu adalah istilahnya cikal bakalnya Komang di sana muncul sedikit, Iya. tapi walaupun akhirnya lagalah yang mengangkat Yang namanya. ya lebih prioritas itu memang itu. Lebih asik di Laga. Lebih asik, Itu karena ya anggaplah kalau lelaki kan emang fightingnya dicari. Oh, kan. berarti ada gininya ya? Ada Kalau seninya kan ditari-tari kayak gitu kan, lebih kebanyakan ditari. apa istilahnya? Ada aura-aura yang tantangan yang ingin Iya, berwibawa adrenalin lah, kalau adrenalin tari ya, gitu. nyari Ya, adrenalin lah. Saya juga sempat ikut di silat sih sampai SMP. Terakhir ini kena ini lepas sudah mentalnya udah down. ya. Pindah ke sepak bola. Akhirnya di sepak bola saya silat berkelahi. Oke. Nah, itu tadi sedikit perbincangan saya sama Komang. Oh ya, ikut bela diri bukan berarti untuk gagah-gagahan. Betul. Bukan berarti untuk menjadi preman atau kita Preman. mendominasi atau membuli. Iya. Ya, stop bullying dengan kalian mengikuti bela diri, stop bullying. Ya. Yang benar adalah bela diri untuk membela diri kita. Dan ya dari bela diri kita juga mempunyai banyak teman, Ya, ya sahabat, apalagi kan bukannya hal yang ke negatif lah Mang negatif ya. ya, positif Ya, itu kebanyakan. tadi. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Komang. Jadi ingat, jika kalian adik-adik yang menonton di sini, gunakanlah ilmu bela diri kalian untuk Iya, sesuatu yang benar. benar. Ya, berkelahilah di gelanggang. Di sana lebih baik daripada berkelahi di jalanan, Jalanan. Mang ya. Atau Kalau tawuran di segala macam. berkelahi di jalanan kalian tidak dapat apa-apa. Kalau di gelanggang kan kalian dapat ya Hadiah lah istilahnya. hadiah yang diberikan ya di daerah, Kalau juara, nasional, segala dan macam. nasional. Ya, betul. Baiklah, sekian dulu musik pada pagi hari ini bersama Komang Hari. Komang Hari. Ya. Sampai jumpa di musik berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda pula. Dan tetap tonton musik setiap hari Rabu di YouTube channel saya, Suryadi Artawan Channel. Sampai jumpa di musik berikutnya.